Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Merak, dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung ya teman-teman. Jadi pagi hari ini aku bakal balik menuju ke Jakarta, nyebrang ya tepatnya dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak, naik kapal eksekutif. Nah, di depanku sini udah ada kapal Portling yang siap diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Merak. Nah, ini tadi aku udah pesen tiketnya di aplikasi Verisi. Pesennya itu gampang banget, kayak gini teman-teman caranya. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal registrasi dengan email kalian, kemudian kalau udah jadi tampilannya akan seperti ini. Kalian tinggal masukkan pelabuhan asal di Bakauheni, kemudian pelabuhan tujuannya ke Merak. Terus kalian pilih kelas untuk reguler ataupun yang eksekutif. Setelah itu kalian isi data diri dan kalian bayar tiketnya, kemudian nanti kalian akan mendapatkan sebuah barcode atau etiket yang dikirim melalui aplikasi dan juga WhatsApp dari Verisi. Caranya gampang banget kan ya. Oh ya, untuk penyeberangan dari Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak itu ada dua kelas, yaitu kelas reguler dan juga yang kapal ekspres. Untuk tarifnya sendiri, kapal reguler itu di angka 22.000. Kemudian untuk kapal yang ekspres itu kurang lebih 84 ribuan ya, karena kemarin aku dapat diskon jadi cuma kena 66.000 aja. Mungkin kalau kalian beli di Indomaret ataupun Alfamart tarifnya akan naik sekitar 20 ribuan ya, seperti itulah teman-teman. Untuk pembayarannya kalian juga bisa pilih dengan berbagai metode, ada yang dengan QRIS, Dana, ShopeePay ataupun yang lainnya, atau kalian bisa bayar melalui minimarket seperti Alfamart ataupun Indomaret, seperti itu teman-teman. Ini kita langsung masuk aja ke dalam kalian. Dingin ternyata guys. Oke, ini aku lagi ada di lantai 1 di gedung Pelabuhan Eksekutif Bakauheni. Di sini banyak sekali tenan-tenan makanan, ada juga minimarket, dan buat kalian yang belum sarapan di sini juga ada toko kue. Ini ada roti kemudian ada juga sarapan ya. Mixu juga ada, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian lupa belum sarapan, karena di sini banyak banget toko-toko makanan yang bisa kalian pilih untuk sarapan ataupun makan siang. Nah, ini aku beli kopi dan juga beberapa cemilan untuk nanti di atas kapal ya, karena kalau beli di atas kapal itu harganya bakal lebih mahal atau mungkin bisa 2 kali lipat lebih mahal ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli minuman atau makanan yang murah, kalian bisa beli di bawah seperti ini. Ini dia, kita udah beli cemilan buat nanti di atas ya. Langsung aja kita naik ke atas. Oke teman-teman, jadi untuk lokasi keberangkatannya itu ada di lantai 2. Nah, ini tiketnya tadi aku habis nyetak melalui tiket mandiri, mesin pencetakan tiket mandiri, dan aku langsung diarahin untuk menuju ke ruang tunggunya. Di sini terdapat banyak fasilitas termasuk ada area playground. Nah, untuk ruang tunggunya sendiri ini seperti ini, kursinya enak dan juga terdapat sebuah sofa juga di bagian belakang. Jadi buat kalian yang mau nunggu juga lebih nyaman ya teman-teman. Dan kalian di sini juga bisa lihat kapal yang baru masuk dan juga kapal yang baru berangkat. Nah, ini terlihat ada kapal Portling 3 yang nampaknya hendak sandar di dermaga eksekutif Bakauheni. Nah, nanti kita bakal naik kapal Portling 3 yang baru mendarat ini teman-teman. Ini dia untuk bentuk tiketnya, seperti print-printan stroke Indomaret ya. Jadi emang sekarang tiket
semua moda transportasi modelnya kayak gini teman-teman. Seperti biasa ada nama, asal, kemudian ada tujuannya. Ini untuk antrian penumpang menuju masuk kapal cukup ramai ya. Buat kalian yang kehabisan baterai di ruang tunggu nggak perlu khawatir karena di sini ada charging station. Jadi nggak perlu risau ya kalau kalian kehabisan baterai handphone. Nah, jadi kita dibagikan 2 tiket. Jadi yang satu untuk penumpang dan yang satunya lagi untuk petugas. Dan yang dikasih ke penumpang itu yang ada kode A-nya teman-teman. Nah, ini dia kode A. Nanti kita kasihkan ke petugas yang ada di gate masuk kapalnya teman-teman. Oke, kita langsung melewati gerbang daratan. Oke, kita langsung aja naik ke atas kapal. Ini langsung disambut oleh mbak-mbak pramugari. Nah, di sini langsung tersedia kantin untuk kalian yang mau makan ataupun jajan-jajan santai ya. Kita masuk ke dalam ruangannya. Ini ada sebuah lorong. Di sebelah kiri kita itu adalah ruang ber-AC dan yang kanan itu ada sebuah toilet. Nah, seperti itu untuk ruangannya. Kita maju lagi, di sebelah sini ada lobi utama ya kalau di hotel ya. Jadi di sini penumpang bisa duduk-duduk santai dan di sini tuh muat bisa sampai ya mungkin 100 sampai 150-an orang kali ya. Nah, di sini juga terdapat hiburan tapi nggak ada artisnya ini teman-teman. Nah, jadi kita langsung maju aja ke sini. Untuk musola ataupun masjid itu ada di atas ya, di lantai berapa ini berarti 4 berarti ya. Ini kita langsung aja ke atas untuk menuju ke masjid atau musolanya. Nah, di sini terdapat beberapa kamar juga yang bisa digunakan penumpang untuk istirahat. Jadi untuk semua fasilitas yang ada di kapal eksekutif ini gratis tanpa ada biaya tambahan lagi. Oh ya, kalau kalian mau ruangan VVIP kalian harus ada nambah 25 atau 12.000 gitu teman-teman. Nah, di bagian belakang sini itu ada fasilitas pijetnya juga loh teman-teman, tapi kalian harus bayar lagi ya. Nah, ini kita menuju ke belakang untuk ruangan outdoornya. Kayak gini tempat outdoornya ya. Kalau siang-siang panas banget gini, kalau malam dingin banget karena anginnya juga kencang teman-teman. Tapi enak sih buat nyantai-nyantai gitu. Kapal sudah mulai berlayar di perairan Selat Sunda. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Dengan fasilitas senyaman ini, waktu 1 jam terasa cepat banget.
saya bisa santai sambil ngopi-ngopi dan juga memakan beberapa cemilan yang aku beli di bawah kapal. Kalau lapar ataupun haus, tinggal ke minimarket ataupun ke kafetaria yang ada di kapal ini. Benar-benar pengalaman penyeberangan yang nyaman dan jauh dari kata membosankan. Dan by the way, ini merupakan pengalaman pertamaku naik kapal di perairan Selat Sunda. Ini merupakan penampakan suasana di dalam kapal Portling 3. Kalau dilihat-lihat ini seatnya mirip di dalam bis ya. Kita coba kira-kira seberapa nyaman. Untuk legroomnya ini luas banget, jauh banget ini dari bis-bis eksekutif ya. Karena untuk legroomnya ini lega banget, bisa selonjoran full tanpa kehalang seat depannya. Dan di seat ini juga terdapat reclining, jadi rebahnya itu bisa kita atur. Nah, untuk tuasnya ada di sebelah kiri kita kayak gini, dan di setiap seatnya ini terdapat sebuah armrest ya, jadi tangan kita bisa diletakkan di atas armrest itu, teman-teman. Untuk hiburannya di depan sana ada sebuah televisi, dan juga tadi pas aku lihat-lihat kayaknya ada perform live musiknya ya, cuman di hari-hari tertentu aja mungkin. Untuk kecepatan dari kapal ini konstan di angka 25 sampai dengan 30 km per jam ya, cukup cepat untuk di lintasan Merak Bakauheni ya. Ini dia untuk kekurangan di kapal Portling 3 yang aku temui. Terdapat beberapa serangga pemakan makanan bekas penumpang ya. Sebenarnya ini kesalahan dari penumpang yang buang sampah sembarangan. Karena kalau menurutku petugas di dalam kapal juga sudah membersihkan kapalnya. Tapi kalau penumpangnya masih tetap buang sampah sembarangan, ya serangga-serangga seperti ini bakal terus balik, teman-teman. Jadi jaga selalu kebersihan ya dimanapun kalian berada.
Buat kalian yang bosen di dalam kapal, kalian bisa nih duduk-duduk santai di luar kapal kayak gini. Enak banget suasananya, angin spoi-spoi tapi minusnya panas banget. Dan di atas ini juga kalian bisa melihat pemandangan kapal-kapal yang sedang terparkir di Selat Sunda. Nah, ini tandanya kita akan tiba di pelabuhan. Untuk menuju ke Pulau Merak kecil, kalian bisa menggunakan kapal perahu kecil seperti ini yang diisi sampai dengan 8 sampai dengan 12 orang penumpang. Nah, itu di belakang juga sama aja, itu kapal-kapal kecil yang akan menuju ke Pulau Merak kecil. Kalian bisa menuju Pulau Merak kecil melalui pantai yang ada di sekitaran Pelabuhan Merak. Itu tarifnya terakhir aku ke situ 15 ribuan teman-teman. Dan ini kapal Portling 3 yang aku naiki bakal sandar di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Nah, kira-kira seperti ini. Tidak terasa Pelabuhan Merak sudah di depan mata. Kapal kita sudah mulai bersiap untuk bersandar. Proses turun dari kapal juga sangat teratur untuk pejalan kaki. Bisa dilihat sendiri ya, kita bisa antri secara teratur seperti ini. Begitu turun, kita langsung berada di area Pelabuhan Merak yang ramai. Dari sini kita bisa melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya seperti naik kereta ataupun naik bis. Kira-kira selanjutnya kita bakal kemana? Ikuti terus perjalananku di Story of Journey, bukan sekedar jalan-jalan. Jadi gimana kesimpulannya? Apakah naik kapal feri eksekutif dari Bakauheni menuju Merak sebagai pejalan kaki ini sangat recommended? Menurutku sih ini cukup oke ya buat kalian yang mau ngirit hemat dari pelabuhan dari Lampung menuju ke Jakarta. Nanti habis ini kita bisa naik kereta lokal Merak yang tarifnya cuma Rp3.000. Tetap di saluran ini, karena setelah ini aku bakal melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Jakarta.